Shalom. Sebelum saya sampaikan firman, saya mau encourage, saya mau dorong setiap saudara khususnya. Saya tidak tahu seberapa banyak yang sadar bahwa minggu depan itu hari Pentakosta, saudara. Ya, Bapak dan Ibu, kalau hari-hari ini saudara merasa bahwa Tuhan semakin begitu jauh, kalau hari-hari ini mungkin api itu tidak lagi berkobar seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kalau dalam minggu-minggu ini, 1 minggu ke depan ini, bahkan nanti waktu kita ketemu minggu depan di hari Pentakosta, kita datang sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Nah, saya tidak tahu saudara, tapi saya mau encourage saudara. Ibadah ada 3 kali, betul Pak? Saudara datang mau jam berapa? Saudara datang dengan pengharapan dan ekspektasi. Amin. Bawa yang sakit saudara. Oh demi Tuhan bawa yang sakit. Bawa yang berbeban berat. Termasuk dirimu juga. Bawa di hadapan Tuhan. Tapi saya mau tekankan juga pagi hari ini bahwa biarlah ibadah yang demikian itu yang mewarnai kebaktian kita mulai hari ini sampai Tuhan kembali. Nah, saya mau khotbah begini, saudara. Saya mau awali khotbah saya dengan, saya mau saudara berimajinasi sebentar. Saudara datang beribadah. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak terjadi apa-apa loh. Bahkan lebih parah lagi, coba bayangkan sebentar. Bahwa dengan kesungguhan hati itu ternyata tidak bisa menarik Tuhan, dalam tanda kutip, untuk kita rasakan lebih dekat sama kita. Kita sudah berdoa, kita berpuasa, kita buat ini dan buat itu. Tuhan bukan saja terasa jauh, tapi serasa Tuhan tinggal tersembunyi. God remains hidden. Nah, coba bayangkan dulu saudara. Kira-kira perasaan kita, kondisi kita, saya berani pastikan kita akan frustrasi saudara. Kita sudah buat yang kata pendeta kita harus buat. Tapi bukan saja Tuhan terasa begitu jauh, Tuhan bahkan tersembunyi. Nah itu masalah. Tetapi kalau mau jujur, itulah yang menjadi konsep penyembahan dalam perjanjian lama. Saudara mungkin kaget mendengarkan statement saya, saudara. Bahwa kok bisa? Bukannya Yahweh dekat dengan Israel umatnya? Tunggu dulu. Sebab dalam prakteknya, kalau saudara pahami, dan pagi hari ini saya mau bicara panjang kali lebar saudara ya. Bukan cuma di ibadah ini, di ibadah kedua, ibadah ketiga. Kontennya, materinya berbeda. Tapi sama dari kitab Ibrani. Saya tahu saya makan kekenyangan tadi malam. Makanya saya tidak mengulang khotbah saya pagi ini nanti di ibadah yang kedua saudara ya. Tapi saya mau saudara belajar sesuatu. Dan sepanjang hari ini saudara harus belajar sesuatu. Tapi saya mau bilang begini. Suka atau tidak suka, yang terjadi kalau saudara belajar kitab Taurat, khususnya kitab Imamat saudara, dengan struktur ibadah Yudaisme yang begitu rupa, kita akan dibuat sadar bahwa ternyata umat boleh datang kepada Yahweh, tapi tidak boleh dekat-dekat. Bisa paham saya? Sebab apa? Sebab untuk masuk ke tempat di mana Tuhan ada saja, lupakanlah. Lupakanlah. Kenapa? Bukan saja, bahasa Inggrisnya bilang barriers, saudara. Boundaries. Artinya ada begitu banyak penghalang yang diatur, yang diset sedemikian rupa, sehingga umat boleh datang bawa korban. Betul, umat datang bawa korban, tapi umat tidak boleh sampai ke tempat di mana Yahweh ada. Nah itu persoalan serius saudara. Ibaratnya saudara protes dari gedung Istana Merdeka itu, tapi tidak diizinkan untuk ketemu sama presiden. Mau nggak?
tidak model ibadah yang seperti itu, saudara? Kita boleh teriak-teriak, kita boleh jungkir balik, kita boleh bahasa roh sekeras-kerasnya, tapi Tuhan begitu jauh, bahkan Tuhan tinggal tersembunyi. Itu ibadah tragis. Tapi justru ibadah itu yang sebenarnya terjadi dalam perjanjian lama. Bayangkan, umat bawa korban, tapi umat cuma hanya stuck berhenti sampai di outer court, di pelataran. Siapa yang bisa masuk sampai ke ruang kudus? Lupakan sudah ruang maha kudus, saudara ya. Karena kan ada 3 bagian kan. Saya berani pastikan saudara diajar sama pastor saudara, saudara mengerti konsep ini. Tapi saya mau refresh your mind, saya mau segarkan ingatan saudara bahwa ternyata betul loh. Umat boleh berdoa, umat boleh mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan diri untuk ditemui. Tim, saya mau panggil semua orang yang melayani saudara ya dengan sebutan tim di tempat ini. Kalau saudara belum melayani, mari sama-sama melayani. Saya mau bilang begini, mulai pagi hari ini, siapapun saudara yang melayani, teristimewa saudara yang berdiri di depan sini, memimpin umat masuk, dalam tanda kutip, masuk hadirat Tuhan, miliki pemahaman ini, yaitu apa? Tidak bisa tidak. Konsep ibadah yang dijelaskan dalam perjanjian lama itu outdated, tertinggal, obsolete, sudah nggak ada gunanya. Tinggalkan jauh-jauh. Sebaliknya yang perlu kita buat dalam ibadah kita adalah begini. Setiap kali umat datang cari Tuhan, umat harus ketemu Tuhan Allah yang dicari. Harus begitu. Sebab kalau saudara datang dan saudara kemudian pulang, bahkan lebih buruk dari keadaan saudara datang, saudara lebih parah lagi keadaan kita dari perjanjian lama. Betul tidak? Nah itu sebabnya tantangan buat kita pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat di OCC. Dengar baik saya sungguh-sungguh. Gak cuman hanya bernyanyi, gak cuman hanya pimpin pujian, gak cuman hanya berdoa, gak cuman hanya bikin atmosfer berubah, tapi harus pastikan jemaat yang kita layani ketemu dan berjumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan memberi dirinya untuk ditemui sekarang. Tahu dari mana Pak? Tuhan beri dirinya ditemui sekarang. Berbeda dengan apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Buka bersama saya dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7. Tetapi karena Yesus tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat yang ke-25 menjadi penekanan saya pagi hari ini. Karena itu, haleluya, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Aduh, sebentar dulu, berhenti sampai di sana dulu. Sebab kalimat itu besar pengertiannya. Bapak dan Ibu, dalam perjanjian lama, umat datang bawa korban, tapi berhenti sampai di pelataran. That's it. Umat bawa korban, tapi korban tidak menjembatani umat ketemu dengan Yahweh. Itu realita, mau dibikin apapun itu realita, saudara. Pak, Bu, kalau Tuhan saja sudah begitu jauh dan sukar untuk ditemukan, bagaimana mungkin mengharapkan ada pertolongan daripada Dia? Sampai di sini mengerti ya? Cari Tuhan saja sudah susah, apalagi cari pertolongannya. Jadi kalau begitu korban untuk apa dong Pak? Korban itu dibawa untuk satu tujuan yang sederhana sebenarnya, yaitu stop proses penghukuman. Stop. Sebab yang tadinya yang orang berdosa ini harus dihukum, orang berdosa ini ketika bawa korban, dia tidak lagi menjalani proses penghukuman yang berujung pada kematian, dia dikembalikan kepada hidup, dideklarasikan bebas. Tapi saya mau bilang begini, kan
yang dideklarasikan bebas. Kalau ini court setting, saudara ya, ruang pengadilan. Kalau hakim bilang kamu kunyatakan tidak bersalah, yang dinyatakan tidak bersalah apakah kemudian di detik berikutnya punya hubungan dengan si hakim? Oh, nanti sebentar malam saya traktir Pak ya. Kemudian kita panggil Pak Hakim Papa, atau mungkin kalau dia ibu kita panggil dia Mama, karena kita tiba-tiba jadi anaknya. Kan nggak begitu. Bahwa dia yang dideklarasikan benar tidak serta-merta kemudian menjadi anak daripada si hakim. Nggak ada hubungan, nggak ada relasi. Justru yang terjadi apa? Dia pulang. Dia pulang entah kemana, hakimnya kemana, hanya Tuhan yang tahu. Tapi tidak ada relasi. Begitu juga dengan Israel kalau mau jujur. Betul, mereka bawa korban sampai kepada titik di mana tadinya kamu harus mati, sekarang kamu bebas. Tapi itu tidak serta-merta menjadikan kamu punya relasi dengan Yahweh itu menjadi erat. Tidak ada yang menjamin. Oh, dalam nama Yesus yang model seperti itu ditinggal dan diganti dengan yang saudara sedang baca. Karena itu sekarang Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sekarang yang terjadi adalah mau bilang begini, semua boleh datang kepada Allah. Semua boleh datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Hanya 2 orang yang jawab saya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Sisa 20 menit terakhir saudara, saya akan fokuskan pada kata itu. Pengantara. Hidup dan mati saya ada pada kata ini saudara. Artinya begini. Tadi yang saya sampaikan sampai detik ini, kalau saudara lupa, upah saudara di sorga tidak akan berkurang. Tapi 20 menit terakhir kalau sampai saudara lupa, kemungkinan upahnya akan berkurang saudara ya. Jadi tolong perhatikan saya 20 menit terakhir, hidup dan mati saya ada di ayat ini. Pengantara. Saya akan kupas kata ini saudara. Untuk satu tujuan sederhana. Pulang dari tempat ini. Saudara harus tahu siapa yang menyertai saudara. Saudara harus pulang dengan pemahaman, ku keluar dan turun dari anak tangga. My God, boleh ku tidak rasakan Tuhan, boleh ku tidak rasakan apa-apa. Persoalan juga mungkin masih akan harus aku hadapi. Hari Senin besok di kerjaan, di kantoran, di toko, di sekolah, di universitas. Masih akan ada juga problem. Tapi aku tahu dengan persis kebenaran ini. Siapa yang sedang berurusan denganku, pengantara itu. Pengantara itu. Nah untuk bisa memahami itu perlu penjelasan. Oke, penjelasannya begini. Kata pengantara sebenarnya mungkin lebih tepat kalau kita ganti dengan pembela, saudara. Pembela atau advokat, saudara. Oh Tuhan Yesus. Untuk dia bisa secara efektif bela kita, dia harus tahu duduk berdiri kita, duduk perkara kita, detail dari persoalan kita, apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi problem kita. Untuk dia bisa bela kita dengan efektif, dia tidak punya pilihan lain, dia mesti tahu seluk-beluknya. Betul tidak? Dia harus bisa pelajari, dia harus bisa cermati, dia harus bisa tahu detailnya. Baru secara efektif dia bela kita. Untuk imam besar dikatakan menjadi pengantara, dia harus memahami kondisi kita. Ada ayatnya. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua. Oh Tuhan Yesus. Ayat ini besar. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15.
Bapak dan Ibu, tenang saja, 15 menit saya akan selesai. Serius. Ibrani yang kedua ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, bicara kita. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Nah, garis bawahi kata itu. Karena kata itu akan muncul lagi nanti. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Bukan cuma menjadi sama. Mendapat bagian dalam keadaan mereka. My God. Bahasa Inggrisnya bilang bersimpati dengan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di ayat ini dijelaskan bahwa pengantara atau pembela itu, apa yang dia buat, dia jadi sama dengan kita. Dan dia mengambil bagian dalam keadaan kita. Tapi kalau ayat ini serasa sudah menjadi akhir dari segalanya, masih ada pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Dikatakan begini, saudara. Iya, 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat apa? Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, lagi-lagi, sama dengan kita. Ia telah kurang apa coba? Saya tanya sama saudara. Di ayat yang pasal yang kedua dikatakan apa? Dia menjadi sama dan dia mendapatkan bagian di dalam kita. Sekarang dikatakan dia menjadi sama, dia turut merasakan kelemahan kita. Dan kalau saudara hari ini komplain saudara sedang ada dalam pencobaan besar, dia juga mengerti apa artinya dicobai. Artinya begini loh. Semua kriteria yang ada pada pembela untuk menjadi pembela yang efektif itu ada pada Yesus. Sebab apa? Sebab dia turut merasakan dan mengambil bagian dalam kondisi kita. Nah, ini persoalannya begini. Kalau saudara baca kitab Taurat, khususnya kitab Imamat, kita tahu bahwa imam besar itu tugas utamanya mempersembahkan korban. Betul tidak? Tapi hampir-hampir tidak akan kita temukan, bahkan sama sekali tidak akan kita temukan, bahwa dikatakan imam besar juga turut bersimpati dengan umat yang membawa korban. Mereka bawa persembahan itu, korban itu, tapi untuk bilang mereka feel with, itu bahasa arti daripada bersimpati, merasakan bersama, turut merasakan. Imam besar dalam perjanjian, bahkan imam-imam dalam perjanjian lama, kita tidak dengarkan statement itu ada di sana, saudara. Tapi tidak dengan Yesus. Jadi ketika dikatakan bahwa dia pembela, dia harus tahu posisi kita. Nah sekarang begini, kalau dia sudah tahu posisi kita, karena dia turut merasakannya dan mengambil bagian, apa yang akan dia buat? Nah itu kan yang menjadi persoalannya. Apa yang akan dia buat? Sebagai seorang pembela, apa yang akan dia buat, saudara? Karena ketika dikatakan tadi dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, ia menjadi pengantara bagi kita. What does pengantara and advocate do? Apa yang dia buat? Kata pengantara itu adalah kata yang sama yang muncul dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Saudara tidak punya pilihan lain, saudara harus buka ayat itu. Sekali lagi saya ulang. Terima kasih. Kata pengantara dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, itu kata yang sama yang muncul dalam Roma 8 ayat 26 dan ayat yang ke-27 ketika Paulus bicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Katanya apa Pak? Saya akan tunjukkan. Tapi ayat ini bilang begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tapi Roh sendiri
berdoa. Oh Tuhan Yesus. Itu kata yang sama dengan kata pengantara. Oke, satu kali muncul di ayat 26. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah, ayat yang ke-27 bilang, yang menyelidiki hati nurani, oh Tuhan, mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Muncul lagi kata ini, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi hari ini saudara mengerti bahwa kata pengantara di sana itu kata yang sebenarnya kalau diterjemahkan, kata yang muncul dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, yaitu kata berdoa. Saya mau bicara dalam pagi hari. Ada sesuatu di dua ayat ini yang perlu umat bawa pulang sebagai pegangan hidup sampai nanti Tuhan kembali. Apa yang harus dipegang? Begini. Pak, Bu, doa itu muncul, disebutkan di sana, dengar baik saya. Dikaitkan dengan apa? Keluhan. Keluhan, kenapa? Saya mau tanya, siapa yang terakhir mengeluh? Tadi malam, Pak. Tadi malam. Ketika semua rencana tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita berakhir mengeluh. Tapi mengeluh itu sangat-sangat manusiawi, saudara. Betul tidak? Kata groaning dalam bahasa Inggris, keluhan. Kenapa kita sampai harus mengeluh? Karena ini. Karena tekanan, karena beban, karena persoalan, karena himpitan, karena frustrasi. Jadi mau bilang begini loh, semua yang tidak menyenangkan itu sampai pada titik di mana buat kita kehilangan segala yang bisa kita andalkan, akhirnya ekspresi yang keluar daripada kita mengeluh. Memahami saya ya? Nah, kata mengeluh dalam Roma pasal yang ke-8 itu sebenarnya ada 3 kali muncul. Oke, yang pertama, tidak perlu ditunjukkan ayatnya, tapi pelajari saja di rumah. Dikatakan creation groans. Ciptaan itu mengeluh. Oke lah, ciptaan mengeluh. Saya masih bisa memahaminya. Yaitu apa? Karena ketika diciptakan tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ciptaan jatuh dalam dosa, semua berantakan. Ciptaan mengeluh, menunggu hari di mana dia dibebaskan. Kita mengerti. Yang kedua, ada yang mengeluh, ada oknum yang mengeluh. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya dalam kitab Roma, yaitu siapa yang mengeluh selain ciptaan? Mereka yang memiliki karunia sulung roh, yaitu siapa? Saudara dan saya. Kita orang Kristen, biar kata kita percaya sama kasih karunia Tuhan dan kita harus demikian. Biar kata kita bahasa roh dan kita berdoa jungkir balik, tapi tetap dikatakan kita masih mengeluh. Kenapa? Karena pengharapan itu masih kita nantikan. Sampai di sini paham saya ya? Nah, saya mengerti, Pak. Kalau creation mengeluh, ciptaan mengeluh karena ada yang tidak beres. Kalau kita mengeluh, itu pun saya pahami. Tapi ada oknum yang ketiga yang mengeluh. Yang saya harus peras otak untuk tahu kenapa dia harus mengeluh. Siapa oknum ketiga yang mengeluh? Roh Kudus. Oh Tuhan, Anda tidak percaya sama saya. Munculkan lagi ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi, saya baca pelan-pelan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi mau tidak mau bilang bahwa bukan cuma creation, ciptaan mengeluh, bukan cuma kita yang punya karunia sulung roh mengeluh, roh itu sendiri juga mengeluh di dalam doanya. Nah, persoalannya begini loh. Tadi kan saya bilang bahwa keluhan itu muncul karena apa? Karena tekanan. Karena pengharapan yang belum jadi kenyataan. Kita sama-sama berakhir mengeluh. Tapi bagaimana mungkin roh yang punya kuasa yang tidak terbatas itu
Yang dia mau bikin apa saja dia sanggup. Karena oleh dia semua diciptakan. Kenapa dia harus berakhir mengeluh? Ini pendeta sudah separuh marah-marah, saudara ya. Pendeta sudah separuh marah-marah. Kenapa? Karena saya butuh waktu panjang untuk memahami ini. Tapi ketika itu disingkapkan buat saya tidak akan pernah lupa momen ini, saudara. Ketika Tuhan, singkat saja saudara, saya cerita ya. Singkat saja. Karena saya sedang ada dalam tekanan, waktu itu betul-betul tekanan, saudara. Pelayanan di Atlanta, USA 12 tahun, hampir 12 tahun, saudara. Ada momen-momen di mana saya pulang ke Indonesia, di Bali, saya nginap di rumah kakak perempuan saya, saudara. Satu waktu, satu sore, saya tidak akan pernah lupa momen ini. Tuhan Yesus. Saya berdoa seperti biasa, dalam roh serasa, tidak ada suara yang saya dengar, tidak ada angin ribut, tidak ada angin badai, tidak ada hurricane, saudara. Tapi serasa dalam roh Tuhan bilang, baca lagi Roma 8 ayat 26 dan 27. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan minta maaf. Tidak semua ayat saya hafal, tapi kalau Roma 8 ayat 26 dan 27, bahkan di luar kepala pun saya tahu. Bukan cuma itu, kasihkan saya teks Yunaninya, saya juga bisa baca dalam teks Yunaninya. Jadi mau bilang bahwa apalagi yang perlu saya tahu? Apalagi yang perlu saya tahu dari ayat ini? Tapi semakin saya menolak, semakin kuat dorongan itu. Akhirnya saya bilang begini, oke, saya akan lihat lagi ayat ini. Apa yang mau disampaikan kepada saya? Dan singkat cerita, saudara, ketika ayat itu muncul, dan saya baca bahwa roh itu mengeluh. Di detik kemudian, di menit berikutnya, saya sudah menangis seperti anak kecil, saudara. Menangis seperti anak kecil. Di situ saya tahu bahwa ternyata satu-satunya alasan kenapa roh itu yang tidak terbatas itu memilih untuk mengeluh ketika dia berdoa, dia sedang menirukan apa yang umat sedang buat ketika mereka ada dalam masalah. Dia menirukannya, saudara. My God. Ada berapa banyak yang memahami saya? Dia mengikutinya. Kalau saudara berdoa dan saudara bilang, Tuhan ini terlalu susah. Tuhan ini terlalu sukar untuk saya lihat. Bahkan ketika orang mengeluh, orang mungkin tidak lagi mengartikulasikan keluhan itu. Lebih kepada sebuah erangan, sebuah jeritan, sebuah rintihan. Tidak terkatakan. Tapi justru yang engkau buat, itu yang roh itu adopsikan. Dan dia buat itu di hadapan Bapa, persis seperti yang engkau buat. Sampai di sini ada berapa banyak yang mengerti. Jadi mau bilang begini loh. Tidak cuma Yesus yang mengambil bagian di dalam kita. Merasakan kelemahan kita. Bahkan sampai titik dicobai. Roh pun untuk bisa secara efektif berdoa buat kita, dia harus tahu apa yang kita lewati. Itu sebabnya kalau kita mengeluh, dia ikut mengeluh. Tapi yang lebih luar biasa daripada keluhan itu dinaikkan sebagai doa. Oh, dan ayat 27 bilang begini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud roh itu, yaitu bahwa ia berdoa kepada Allah untuk kita orang-orang kudus. Dan hasil akhirnya adalah begini, di ayat 28 kita bisa bilang begini, sekarang kita tahu bahwa Allah ternyata turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena ada roh yang berdoa buat kita siang dan malam dengan keluhan-keluhan yang tidak beda seperti yang kita buat di hadapannya. Oh Tuhan Yesus, saya sudah hampir habis waktu saya. Mari bantu saya tim. Tapi saya mau bilang begini pagi hari ini. Saudara punya pengantara, saudara punya pembela. Yang siang malam berdoa, saudara. Nah persoalannya orang Kristen seringkali ironisnya. Mereka pikir Tuhan baru dekat dengan mereka kalau semuanya dalam keadaan aman. Kita merasa kita paling dekat sama Tuhan. Atau sebaliknya kita merasa Tuhan paling dekat. Lihat kita doa jadi. Lihat yang kita harapkan di depan mata. Promosi,
pengangkatan, apalagi berkat. Dan kita pikir bahwa itu momen di mana Tuhan begitu dekat dengan kita. Tidak salah sih, tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Yang Alkitab ajarkan begini, justru momen di mana engkau pikir engkau paling lemah, momen di mana engkau pikir engkau sudah tidak bisa lihat lagi jalan keluar, momen di mana engkau pikir Tuhan ini kayaknya sudah akhir dari segala-galanya. Dan seringkali kesimpulan kita apa? Tuhan tinggalkan kita. Betul tidak? Kita pikir Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan dekat tidak seperti begini. Tapi tahu nggak kita? Justru Tuhan Yesus. Tuhan paling dekat dengan kita justru di tengah-tengah kelemahan kita. Sebab itu yang Dia bilang bahwa apa? Di dalam kelemahan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, Roh itu intervensi berdoa buat kita. Bukan cuma Roh yang berdoa loh. Itu yang di sorga yang duduk di sebelah kanan Bapa. My God, tiap hari Dia berdoa buat kita. Kenapa Dia buat itu? Kenapa Dia buat itu? Kenapa Dia bersafaat 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu? Kenapa Dia buat itu? Jawaban sederhana, karena hidup penuh dengan persoalan. Hidup penuh dengan struggle. Hidup penuh dengan pergumulan. Itu sebabnya kita senantiasa dalam satu kebutuhan yang konstan akan seorang penyelamat. Itu sebabnya kita ada dalam satu kebutuhan yang konstan akan kemurahan Tuhan. Sebab life is full of struggle. Sampai di sini pahami saya ya. Jadi ada satu frase yang saya pelajari dari orang Kupang, saudara ya. Ketika saya datang dan tinggal menetap di kota Kupang, yaitu salah satu istilah orang suka bilang, susah sudah datang. Susah sudah datang. Aduh, nanti ibadah berikutnya saya cerita. Susah sudah datang. Pak, Bu, susah akan selalu datang. Tapi kalau susah sudah datang, saudara harus ingat, siapa yang membela saudara. My God, my God. Itu sebabnya saya tutup dengan ini, saudara. Saya tutup dengan ini. Apa dong yang harus kita buat? Apa terus yang harus kita tunjukkan dalam tindakan iman nyata kita? Satu hal saja, saudara. Saya mau tanya, siapa di sini yang 20 tahun yang lalu berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini hari ini? Pastor 20 tahun yang lalu berpikir menjadi pendeta dari diosisi? Siapa yang 20 tahun lalu berpikir bahwa nanti di tahun 2023 gua pasti jadi seperti yang gua jadi hari ini? Tidak ada, bukan? Kalau saja kita hari ini seperti keadaan kita tidak planning itu untuk terjadi. 20 tahun yang lalu, kenapa kita mesti terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi 5-10 tahun dari sekarang? Bisa tangkap saya jemaat? Bahkan saya tidak berdaulat untuk keadaan saya hari ini. Yang saya pikir, saya sudah antisipasi. Omong kosong. Jadi kalau saya hari ini ada sebagaimana saya ada, bahkan saya tidak rancangkan itu. Kenapa saya mesti pikirkan terlalu jauh? Apa yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang? Yang perlu saya buat cuma satu, saya bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Saya bawa kepada Tuhan hidup ini. Sebab saya tahu dengan pasti, Dia yang bersyafaat buat saya tidak akan pernah gagal.